Shalom saudara-saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kita baik di dalam Tuhan kita. Kita mau bersyukur buat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saat hari ini saya ajak semua untuk kita beribadah bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan kita mau memuliakan nama Tuhan kita. Kita mau bersyukur, kita mau berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kesempatan yang masih Tuhan beri dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami umat-Mu dimanapun kami berada, kami menyatukan hati kami untuk kami menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kau berkati ibadah kami awal, pertengahan, sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Yesus. Oh Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Oh Yesus, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Hidup kami hanya untuk-Mu Bapa. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Amin. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga kudus selalu, agar aku
hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, oh, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, oh, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Oh, syukur, syukur bagimu Tuhan. Oh, Engkau baik Yesus, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat rahmat yang Kau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Kami menyembah Engkau, sebab Engkau yang layak ditinggikan. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Oh, haleluya. Engkau baik Tuhan, teramat baik di dalam hidup kami. Haleluya. Oh, tiada yang lain dalam hidup kami Tuhan, hanya Engkau di dalam hati kami. Biarlah hidup kami selalu menyenangkan-Mu Bapa. Haleluya. Oh, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang ajaib. Haleluya. Menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, oh, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Lebih dalam lagi katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, oh, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu,
Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Sama-sama kita katakan, berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Oh Yesus, melangkah dalam rencanamu. Oh Bapa, kami bersyukur. Oh Yesus, Engkau baik. Oh Tuhan, kami bersyukur. Yesus, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu Tuhan. Berikan ku hatimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu siap untuk menyampaikan isi hati-Mu. Aku mengaku bahwa firman-Mu berkuasa. Firman-Mu dapat mengubah seluruh hidup kami. Sebab firman ini adalah Tuhan sendiri. Berbicara Aba, kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara. Di dalam situasi sekarang semua tahu, semua merasakannya, semua mengikutinya. Setiap saudara punya kesan atau saudara bisa mengatakan ini musim apa, zaman apa, setiap saudara bisa punya itu. Tapi saya berdiri di sini hanya untuk mau mengatakan satu kebenaran, bahwa yang akan membuat kita bisa terus berjalan maju melewati jam, hari, minggu, tahun, semua yang seakan-akan masih kabur di depan. Tapi bagi kita orang percaya, kita bisa melihat dengan mata yang berbeda, yaitu mata iman, mata yang percaya. Nah, tentu dasar iman kita cuma satu, firman Tuhan. Karena firman tidak bisa gagal. Nah, mari kita belajar hari ini. Saya beri judul bahwa iman yang terjaga. Kita memang sudah punya iman, tapi kadang-kadang tantangan atau kita sebut badai, apa aja saudara bisa sebut, kadang-kadang dia menggoyangkan iman kita.
Mari iman yang terjaga itu seperti apa? Nggak ada contoh lain selain kita lihat dari Alkitab. Nah, pertama, saudara perlu menyadari sampai saudara bisa mengakuinya tentang identitas kita. Kalau kita tidak menyadari, kita memikir identitas kita ada di hal-hal yang lahiriah. Misalnya identitas saudara sebagai seorang bangsawan. Saudara bangga disebut orang kaya. Bisa aja kita bilang itu identitas kita. Tapi apakah itu bisa bertahan atau menolong kita di masa badai yang sukar ini? Nah, itu penting. Nah, satu-satunya adalah dibutuhkan satu kerendahan hati di mana kalau kita mau datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita bilang kita orang percaya, kita sedang mempercayai sesuatu yang kita tidak bisa lihat dengan mata biasa. Tuhan gak kelihatan, bukan? Nah, itulah. Itu sebabnya saya kembali ke identitas tadi. Identitas kita juga bukan di organisasi gereja, tapi cuma di dalam satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Yakobus 4 ayat yang ke-8 berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Nah, kalau kita mau meniru tindakan para pahlawan-pahlawan iman yang ada di Alkitab, seperti Daniel, Yusuf, Paulus gitu, kita bisa menirunya tapi tanpa hati yang berserah penuh, ya. Nah, itu cuman hanya membawa kita pada, saya bilang, kefrustrasian atau kegagalan. Kita cuma meniru huruf-huruf mati itu. Nah, saya mau ceritakan satu cerita klasik di Alkitab, ya. Di zaman Babel ada seorang pemimpin besar bernama Nebukadnezar, gitu. Sudah beralih, kepimpinan sudah beralih kepada pemimpin baru yang namanya Belshazzar, gitu. Tiba-tiba dalam kepemimpinan itu ada satu fenomena ilahi yang menggemparkan negara itu, yaitu muncul tulisan di dinding yang tulisannya itu bunyinya begini, Mene Mene Tekel Ufarsin. Arti mene adalah dihitung. Nah, di sini sedang menjelaskan bahwa meskipun pemerintah, Daniel menjelaskan pemerintah Tuanku dihitung oleh Allah, gitu. Bahasa masa pemerintahnya sudah dihitung oleh Allah dan sudah diakhiri. Nah, pengulangan 2 kali kata mene artinya pasti. Nah, tekel artinya ditimbang. Ufarsin artinya pecah. Nah, Daniel 5 ayat yang ke-28 dibilang gini, Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Kira-kira gitu. Nah, Daniel pasal 6 kalau saudara ikutin adalah pembelajaran penting tentang iman Daniel yang terjaga. Di sini ada seorang Raja Darius, ya, yang terbujuk untuk menandatangani sebuah titah yang melarang doa. Jadi Daniel ini orang yang dijajah, orang yang dibuang, dia orang asing di negara itu. Dan tiba-tiba keluar satu undang-undang untuk dilarang doa. Nah, Raja Darius terbujuk oleh kesepakatan, kalau kita bilang para pemimpin-pemimpin negara itu, atau saya sebut dengan kabinet. Satu kabinet yang sedang mencari untuk mendiskreditkan Daniel. Bisa aja saudara sebagai orang percaya bahwa kamu tidak disukai bukan karena kamu orang curang, kamu jahat, tapi hanya karena imanmu. Nah, bisa aja, ya kan? Tapi lihat, mereka membujuk raja untuk menandatangani satu kesepakatan, gitu. Lalu bagaimana dengan Daniel? Daniel meneruskan kehidupan doanya yang dilakukan 3
kali sehari selama bertahun-tahun. Gitu. Bahkan jendela kamarnya terbuka ke arah Yerusalem. Dan tidak ada upaya yang dilakukan untuk menutup-nutupi kesetiaannya kepada Allah. Di situasi seperti sekarang, ketakutan, kecemasan, ketidakpastian, apakah saudara menyembunyikan iman saudara? Atau saudara apa adanya? Saudara tidak menyembunyikan Tuhan, saudara tidak menyangkalnya. Itu dia. Nah, kalau kita pelajari di sini, tidak ada formula doa. Doa yang sakti itu kayak apa sih? Nggak ada. Gitu. Doa bisa sesederhana merenung. Itu bisa doa. Mazmur 5 ayat yang kedua berkata, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Ini isi hati pemazmur. Dia cuma bilang, Tuhan kasihlah telingamu untuk perkataanku. Nah, Yesaya 26 ayat yang ketiga dibilang gini, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepada mula ia percaya. Ini maksud saya, keadaan sekitar keruh apapun, tapi hati kita sebagai orang percaya mesti teguh. Karena firman tadi berkata, dia jagai dengan damai sejahtera. Jadi kalau saudara lihat di sini, Daniel sengaja memperlihatkan imannya di muka umum. Hari ini banyak orang Kristen menyembunyikan iman mereka. Mereka diberitahu bahwa mempraktekkan iman di dunia kerja, dalam pemerintahan, sekolah itu melanggar hukum. Kira-kira gitu. Daniel punya posisi dalam pemerintahan, saudara perlu tahu. Dan dia orang yang juga tahu hukum, tapi dia tidak menyembunyikan imannya. Mempelajari tentang roh yang unggul itu tertulis dalam kitab Daniel. Dibilang spirit of excellence, roh yang unggul. Bisa juga disebut satu pembelajaran tentang kesetiaan. Pembelajaran dalam konsisten melakukan apa yang benar. Ayat yang kelima dari Daniel 6. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap hidup Daniel dalam hal pemerintahan. Tapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Wah, lihat itu saudara. Ini satu teladan buat kita. Efesus 5 ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ini nasihat firman. Ini arahan firman Allah buat kita sekarang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Walaupun kita orang percaya, kita bisa mengalami banyak yang salah karena kita tidak hidup seperti yang firman bilang. Gitu. Dulu hidup kita penuh dengan kegelapan dan dosa. Tapi sekarang Tuhan bersinar melalui kamu, melalui kesatuan kamu dengan Dia. Nah, misi kamu sekarang adalah hidup sebagai anak-anak terang yang dibanjiri dengan anugerahnya, dengan hikmatnya, pewahyuannya. Gitu. Nah, waktu kita hidup ini, firman tidak bohong. Buahnya akan nampak, saudaraku. Ayat 14 dari Daniel pasal 6. Lalu ketika kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari dia mengucapkan doanya. Jadi mereka sengaja melaporkan ibadah pribadinya. Lihat itu. Ayat 15 saya teruskan.
Setelah raja mendengar hal itu, maka sangatlah sedihlah hatinya, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Di sini artinya gini, raja mengenal Daniel. Raja tahu pribadinya, karakternya, kenal personalitinya, dan dia tahu bahwa dia sedang dijebak. Itu sebabnya ditulis di sini, dia mencari upaya untuk menyelamatkan Daniel. Gitu. Mau menolongnya, lihat itu. Nah, ayat 16, lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan dari raja dapat diubah. Kalau kita main catur tuh, kira-kira ini skakmat, mereka sudah kepung raja dengan hukum, kira-kira. Ayat 17, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambilnya Daniel dan dilemparnya ke dalam gua singa. Wah, ini bukan rumah tahanan biasa, saudara, di dalam gua singa. Nah, lihat si rajanya berbicara kepada Daniel waktu dia dilempar. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan engkau. Pertanyaannya, apakah raja sudah kenal Allahnya Daniel? Yang saya bisa bilang bahwa raja hanya melihat hidupnya Daniel. Raja hanya menonton apa yang termanifestasi dari hidupnya setiap hari. Sehingga dia mengatakan, kiranya raja yang kamu sembah itu akan menyelamatkan engkau. Nah, tahu saudara saat itu usia Daniel 80 tahun. Saat dia dibuang ke gua singa. Wow. Dan kita tahu cerita itu bahwa Tuhan melindungi dia secara supernatural. Ayat yang ke-19 dari Daniel 6. Lalu pergilah raja ke istananya. Lihat ini tindakan raja. Jadi dia sedih setelah Daniel dibuang. Raja balik ke istananya. Dibilang gini. Dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur. Dan ia tidak dapat hibur. Si rajanya sekarang berpuasa. Entah dia berpuasa menurut kepercayaannya siapa, ya, yang pasti kepercayaan dia hanya untuk seorang Daniel. Pagi-pagi ayat 20. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Pelan-pelan ya, dia tidak bisa tidur semalaman, dia puasa, dia doa, dibilang pagi-pagi benar. Dia lari ke gua singa itu. Dan dia tanya Daniel, begitu sopannya Raja Daniel, Allahmu yang kamu sembah itu. Wow, lihat begitu pengaruhnya kehidupan iman Daniel sehingga itu berdampak buat raja. Nah, Daniel jawab di ayat 22. Kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Ayat 24, lalu sangat bersukacitalah raja. Dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariknya Daniel dari dalam gua itu. Dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Karena ia percaya kepada Allahnya. Amati baik-baik. Ini bukan penjara di gua, sehingga keluarkannya pun mesti ditarik pakai tali dari dalam gua singa itu. Wow.
Ayat 24. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik. Oke, ayat 25. Raja memberi perintah lalu diambilnyalah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Wow, ini bukan cerita kosong, saudara. Saudara bisa lihat gak tuh? Bagaimana iman satu orang, tapi saya bilang iman yang terjaga, bisa merubah keadaan politik, bisa merubah suasana negara, bisa merubah hukum-hukum yang sudah berlaku di situ. Wow. Saya teruskan dulu ayat 26. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Wah, ini udah internasional, saudara. Segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Berarti saat itu memang Babel adalah kerajaan yang menguasai bumi ini. Nah, bunyi suratnya gini. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Saudara, roh yang unggul itu gak terjadi begitu saja. Tidak. Tapi masalahnya saya dan saudara, kita harus memilih untuk mengembangkannya atau berbagai karakteristik yang kita tahu, yang firman ajarkan buat kita. Dan itu yang menjadi identitas kita. Selama kita masih malu, berarti kita belum sadar tentang identitas kita. Gitu. Di usia 80 tahun. Dan sudah tidak terkenal lagi, sudah tua artinya. Ya, sejak kematian Nebukadnezar itu 23 tahun sebelumnya, Daniel sudah pensiun. Tapi lihat kenapa dia masih dipakai. Karena menjadi isu besar di bangsa itu bahwa siapapun raja boleh diganti, tapi satu orang ini gak boleh diganti. Karena hikmatnya tidak ada yang bisa menandingi di negara itu. Waduh, jadi hidup Daniel menjadi satu pernyataan publik yang sedemikian rupa. Hanya tentang satu, kebaikan Tuhan. Ayat yang terakhir, ayat 27. Ini, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, ini rajanya yang buat, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Wow. Saudara bisa lihat, SK Presiden bisa muncul baru dan merubah sejarah bangsa. Ya, semua bangsa di seluruh kerajaan yang kukuasai harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ini ucapan dari mulut Raja Darius. Mari saudara, saya simpulkannya semuanya. Iman itu berfungsi sebagai jembatan yang membawa apa yang sesungguhnya nyata di dunia roh ke dalam dunia jasmani. Iman berfungsi sebagai jembatan untuk membawa apa yang sebenarnya berfungsi di dunia roh ada di sana, berfungsi di dunia jasmani. Saudara dan saya tidak akan pernah masuk ke dalam hal-hal yang supernatural Allah, sementara kita dikuasai oleh alam jasmani. Jadi saya kembali ke judul tadi. Bukan hanya beriman, tapi teruslah latih supaya saudara punya iman yang terjaga. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba berhenti berbicara, tapi
Tapi Tuhan tidak berhenti berbicara untuk kami. Tuhan tidak berhenti mengajar kami. Sebab Tuhan, Roh Kudus, Engkau guru agung. Engkau sanggup membuat pengertian, memberi pengertian bagi kami dengan cara apapun. Terima kasih. Saudara, kalau hari ini saudara ada di titik terendah dalam keputusanmu, dalam keadaanmu, ada harapan buat saudara. Panggil nama Yesus. Berseru kepadanya. Orang bisa aja tidak mendengar kita, tapi Tuhan mendengar kita. Dia sayang kamu melebihi siapapun yang bisa bilang itu. Bukan karena kamu baik, karena Dia yang baik. Keadaan kamu terpuruk seperti apapun, Dia tidak berubah. Dia tetap Allah yang baik dan mengasihi kamu. Mari buka hatimu, terima Dia, panggil Dia, memohon kepadanya. Dialah penjawab doa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan memberkati semua yang mendengar firman ini. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan dari Pastor Kris Manusama. Saya berdoa supaya firman Tuhan dapat terus menguatkan iman kita. Kita memiliki pemahaman yang baru mengenai Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita tetap kuat di dalam Tuhan walaupun situasi dan kondisi mungkin sulit, tetap kita percaya bahwa rancangan Tuhan, pintu akan dibukakan oleh Tuhan. Hari ini mari kita akhiri ibadah kita di minggu ini. Kita siapkan hati untuk kita berdoa bersama-sama. Kita ambil langkah untuk kita imani firman Tuhan dan percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan, atas ibadah yang kami ikuti pada hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu agar Engkau lihat, agar Engkau tilik satu persatu. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang baginya tidak ada yang mustahil. Kami berdoa agar setiap yang kekurangan Engkau cukupkan, yang beban berat Engkau ringankan, dan yang membutuhkan kesembuhan agar Engkau beri kesembuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, berkati untuk kami semua, berkati untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman, berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai kami, walaupun kami ada dalam lembah kekelaman. Engkau adalah Tuhan yang setia. Terima kasih Yesus. Sebentar lagi Engkau akan memberkati jemaat-Mu. Mari jemaat angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah dimanapun kau berada. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah usaha dan bisnis-Mu, diberkatilah kuliah dan pendidikan-Mu, diberkatilah setiap rencana-Mu bersama Tuhan. Dan Engkau akan setia pada Tuhan sampai pada kesudahannya. Amin, amin, amin. Jemaat, di akhir acara nanti ada pengumuman yang akan gereja sampaikan. Mari kita simak sama-sama untuk bisa terus update mengenai apa yang akan dilakukan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Nama-Mu ditinggikan di atas segalanya. Segalanya, oh nama-Mu Yesus, nama-Mu ditinggikan di atas segalanya. Oh, amin.